kita bisa terpisah karena agama, tetapi kita tidak bisa terpisah karena emotion. Jadi emotion is one thing yang unite the world. Mother-Daughter Talk, podcast by Monica Kumalasari and Regina Manjali. Hai, jumpa lagi dengan Mami Mon dan aku Angie. Di episode kali ini kita mau berdiskusi tentang memberi dan menerima. Selain itu, mungkin karena aku seneng juga volunteering gitu ya. Jadi sebenarnya selama ini aku juga punya pergumulan pribadi gitu. Pergumulan ini dimulai saat aku ngobrol sama teman aku juga yang suka volunteering juga. Pertama, kalau ditanya dari aku pribadi, aku tuh senang volunteering karena memang aku bisa ketemu sama banyak orang. Maksudnya orang-orang yang punya idealisme yang serupa ataupun punya kayak ketertarikan dan melakukannya dengan hati, even nggak dibayar gitu kan. Volunteering itu orang-orang jalannya pakai hati, jadi aku tuh senang kerjanya dan ketemu orang-orang yang merasakan dan ingin melakukan hal serupa tuh menyenangkan banget. Terus yang kedua, aku juga jadi kayak reflecting gitu. Kayak aku berinteraksi sama orang-orang yang jarang aku temuin sehari-hari gitu. Jadi ada perasaan senengnya, excited, terus tahu hal-hal yang tadinya aku nggak tahu terus jadi tahu gitu. Jadi banyak reflect dan bersyukur juga gitu jatuhnya. Nah, tapi sekeliling aku tuh somehow melihat ini sebagai hal yang ada yang melihat dengan hal baik, yang kayak responnya baik banget, Ji. Makasih ya udah sharing kayak gini kegiatan-kegiatan lo apa segala macam. Tapi ada juga orang-orang yang kayak kok ini ya, gue kayaknya nggak seneng gitu. Bilang bahwa kalau lo berbagi ataupun melakukan hal baik, kayaknya lebih baik nggak usah di sharing karena kayak kalau sebagian besar ajaran agama ada yang bilang nggak tahu ya sebagian besar atau yang aku tahu, maksudnya kalau kita melakukan sesuatu hal baik itu nggak usah diumbar-umbar. Tapi padahal sebenarnya kalau aku pribadi berkaca tuh aku nggak pengen ngumbar-ngumbar, cuma karena memang aku menjalaninya seneng dan pakai hati, jadi kayak ada keinginan untuk sharing gitu. Nah, ini fenomena-fenomena kayak gini sebenarnya yang menarik banget untuk aku pengen gali lagi. Sebenarnya hal apa sih yang mendasari seseorang sehingga mereka ingin memberi? Terus kapan waktu yang tepat untuk kita memberi dan tahu bahwa ini sasaran yang tepat gitu. Dan sebenarnya tanggapan mama juga tentang sharing saat melakukan sesuatu hal baik gitu. Banyak banget ini yang mau dibahas ya. Kita mulai satu-satu aja ya. Oke, ya. Yang pertama, aku nyontek. Yang pertama, sebenarnya apa sih yang mendasari seseorang untuk memberi gitu? Ya, dalam ajaran agama manapun ya, merupakan satu universal belief bahwa memberi adalah satu kebaikan, dan dalam semua ajaran agama mengajarkan mengenai memberi ya, atau welas asih atau yang disebut dengan compassion gitu ya. Dan kalau sekarang kita mau bicara dalam konteks kita kali ini ya, kita melepaskan dari beragam ajaran agama dulu gitu ya, karena kita mau berbicara ini dalam konteks yang universal gitu ya. Dalam konteks universal saya mengambil atau saya senang dengan ajaran-ajaran dari Paul Ekman ya. Beliau guru besar saya yang banyak meneliti mengenai emotion. Nah, lately kira-kira 10 tahun terakhir Paul Ekman lebih banyak juga untuk berinteraksi dengan Dalai Lama dan akhirnya juga membuat buku Global Compassion gitu ya. Jadi bahasan kita kali ini adalah mengenai sesuatu yang universal ya, karena beliau-beliau itu juga mengatakan bahwa kita bisa terpisah karena agama, tetapi kita tidak bisa terpisah karena emotion. Jadi emotion is one thing yang unite the world. Ya, karena gitu. We all have in common. Yes. Tadi pertanyaannya apa jadinya? Pertanyaannya adalah apa yang mendasari seseorang kayak dia ingin memberikan sesuatu ke orang lain. Aku juga sambil reflect ya on myself gitu. Jadi setiap orang itu sudah punya perangkat yang disebut dengan keinginan untuk memberi.
apapun itu. Manusia punya, hewan juga punya, cuman kadarnya berbeda-beda. Ya. Nah, dalam konteks ini gitu ya, ada yang disebut dengan heroic gene. Apa artinya? Gene itu kan genetik ya. Jadi heroic adalah seperti patriotik atau berbuat bagi orang lain. Nah, heroic gene ini adalah merupakan sesuatu yang kita nggak bisa ukur gitu. Jadi nggak ada alat ukurnya untuk mengetes ini ya. Hanya dia akan muncul di saat-saat tertentu gitu ya. Nah, contohnya gitu. Contohnya banyak banget. Misalnya ada kecelakaan di jalan raya gitu ya. Ada orang yang langsung automatically dia stop mobilnya dan kemudian menolong, bahkan mereka lupa dengan dirinya sendiri, keselamatannya sendiri. Tetapi ada orang yang cuma ngelihat, bahkan moto-moto dan videoin kemudian viralin. Ya. Nah, dan itu bisa diukur apa enggak? Sampai sekarang belum ada alat ukurnya. Nah, ini yang disebut dengan heroic gene. Jadi manusia pada dasarnya sudah dilengkapi dengan kemampuan itu. Jadi kayak orang-orang udah punya dalam dirinya dari dulu untuk either memberikan atau justru lebih seneng receiving ya. Iya. Karena tapi dasar untuk memberi semuanya ada, tinggal kadarnya yang berbeda-beda. I see. Nah, kalau aku coba reflect on myself, kenapa aku juga akhirnya seneng volunteering dan apa yang aku lakukan, even di pekerjaan, aku cukup idealis gitu untuk memilih kayak let's say aku seneng nih perusahaan yang pegang social impact. Jadi kayak itu aku ngejalaninnya juga pakai hati karena aku tahu apa yang aku lakuin tuh untuk social impact gitu. Instead of yang ada social impact-nya pasti ada, tapi maksudnya mungkin tidak sesuai dengan panggilan aku gitu. Nah, hal-hal kayak gini tuh bikin aku merefleksikan bahwa saat aku memberi, aku tuh ngerasa karena aku udah dapat cinta kasih dari luar, terus aku pengen give it back to the world, sehingga aku kayak pengen aja ngasih gitu. Nah, di lain sisi, at some point aku juga ngerasa bahwa kayak mungkin aku ada pengalaman-pengalaman yang dulu kayak kurang baik, sehingga aku nggak pengen orang lain tuh ngerasain hal yang sama. Sehingga aku kayak gue harus memberi biar hal ini tuh bisa berubah dan maksudnya orang tidak akan mengalami hal yang buruk juga gitu. Jadi mungkin bisa mulai dari situ kayak what's actually behind it. Nah, tadi kan kita Angie bilang alasan saya memberi karena saya sudah menerima banyak kasih sayang sehingga saya pengen memberikan itu juga kepada orang lain dan sebagainya gitu ya. Nah, ini setelah melalui penalaran yang common sense, ya kan? Tapi tadi yang pertama kita bahas yang heroic gene adalah nggak usah dinalarin, tetapi refleks aja muncul tiba-tiba gitu kan? Nah, sementara yang baru kita bahas adalah karena ada alasan ya, karena saya sudah menerima kasih sayang, that's why I want to give to others gitu. Oke, berarti di hal yang kedua ini adalah kita akan berbicara mengenai sesuatu yang apa? Masuk akal. Nah, ini senang banget nih karena ini mendukung banget bahwa Paul Ekman dan juga Dalai Lama mengatakan bahwa kalau kamu mau seseorang mengcultivate itu apa ya? Mengolah emosinya dia ya. Adalah dengan cara mengeducate people. Mengeducate caranya adalah supaya orang melakukan sesuatu dengan common sense, masuk akal. Nah, kembali lagi pada konteks yang tadi kita lagi omongin adalah mengenai pemberian gitu kan, gitu. Nah, coba ya, Angie masih ingat nggak pengalaman kita dulu? Angie masih sangat kecil, kita ke Singapura ya, terus kita ke Lucky Plaza. Lupa cari baterai atau cari apa gitu. Di sudut ya ada cici-cici yang jualan kayak ada hal-hal kecil, pernak-pernik gitu. Tokonya sepi banget gitu. Kamu masih sangat kecil ya. Aku nggak tahu, mungkin TK, mungkin SD kelas 1 gitu. Terus ngelihat kayak gitu, terus kamu bilang kasihan ya dia tokonya sepi gitu. Nah, terus udah gitu, oh iya nanti kita balik lagi gitu. Nah, kita balik ke hotel tuh abis itu dan kita lupa balik lagi ke tokonya si Cici tadi gitu. Sampai hotel kamu bilang besok bisa nggak kita sempetin ke Lucky Plaza lagi and we buy something untuk dia, kita bawa dia ke Indonesia, kasihan ya gitu. Akhirnya kita balik lagi tuh ke Lucky Plaza, ke toko itu, kita beli beberapa dagangannya dia sambil kita mendoakan agar dia rame gitu kan. Nah, terus langsung deh kayak pengen nangis. Aduh, terus udah gitu sampai hotel. Terus udah gitu abis itu kita pulang gitu ya. Ketika kita pulang ke rumah, habis itu Angie tuh masih tetap mendoakan gitu bahwa
si Cici itu gimana ya waktu itu ya gitu. Semoga abis ini toko-tokonya rame gitu. Nah sebetulnya pada saat menyiksa nggak kalau nggak bisa bantu dia? Menyiksa banget. Jadi ketika kamu ke situ untuk bisa, ada yang nangis guys. Jadi ketika kamu ke situ untuk bisa membeli sesuatu, sebetulnya yang harus bilang terima kasih siapa? Aku. Yes. Karena apa? Makasih ya Ci, kamu udah menerima aku menyalurkan apa yang pengen aku kasih. Karena kalau aku nggak beli, aku akan suffering. Udah beli pun sampai Indo pun, kamu masih mikirin beberapa saat gitu ya. Dan itu karena itu menyentuh mami banget, makanya itu masih awkward in my mind. Pengalaman itu nggak pernah dilupain gitu. Jadi waktu itu kita ke Singapura karena ya kita pengen ini aja, pengen apa? Ya pengen apa ya? Kadang-kadang orang ada masalah dan sebagainya gitu kan ya. Terus ya udah kita get away deh gitu. Nah ternyata kita dapat hal seperti itu. Nah itu dari kecil diajarin nggak sama orang tua? Rasanya mungkin saya nggak berhasil sih kalau ngajarin. Consciously nggak ngajarin. Tapi ketika dalam perkembangan selanjutnya tanpa disuruh oleh orang tua, apa yang kamu lakukan? Apa? Banyak ikut gerakan UI mengajar, ikut terjun ke sana sini dan sebagainya. Di stop bisa apa enggak? Enggak bisa, karena ada yang pengen dilepasin dari dalam, gitu kan. Dan bahkan pernah mami tuh bilang sama kamu, nggak usah kamulah yang turun, gitu kan. Waktu Pandeglang atau ada tsunami dan sebagainya, Angie minta izin untuk pakai mobil untuk memberikan bantuan, gitu kan. Kalau nggak dikasih, rasanya menderita banget, gitu ya. Jadi say thank you untuk bencana apapun, karena apa? Kita melepaskan dari suffering banget kalau kita nggak memberi. Ternyata rasa memberi itu adalah kita bisa suffering kan, gitu. Nah dalam perkembangan selanjutnya kalau kita mau ngomongin lagi yang genetik ya, kamu udah seperti itu. Terus juga mami jadi berpikir gitu ya, waktu gempa di Sumatera Barat gitu kan ya, mami juga turun ke sana sebagai relawan gitu. Bahkan sampai 2 minggu dan sebagainya. Bahkan ketika gempa di Bantul juga gitu, nggak dapat izin dari suami, tapi saya nekat, nggak ada pesawat, nggak ada tren dan sebagainya. Akhirnya naik apa? Naik bis malam sendiri gitu. Nggak tahu, pokoknya di dalamnya ada aja yang pengen sesuatu, ada yang pengen dilepasin karena merasa menderita banget. Jadi terpaksa white lying gitu ya. Sama suami bilangnya kok ada ini dan sebagainya gitu. Padahal kesana cuman pengen jadi relawan gitu. Nah itulah bahwa Jadi kayak sebenarnya memberikan itu ada dua hal. Ada saat rasanya kayak ingin memberi, nggak tahu kenapa pengen aja ada. Itu disebabkan oleh something genetik yang emang dari dalam kayak ya udah pengen memberi gitu. Ada juga yang secara common sense sih, secara common sense itu bisa diterima karena mungkin kita pengen give back ataupun kita memang ya udah pengen udah merasakan hal yang tidak enak sehingga ingin memberikan pada orang lain gitu, which sebenarnya dua sumber ini itu sama-sama baik efeknya gitu. Cuma mungkin proses sharingnya dan sekarang bagaimana dunia di luar tuh melihat ini aja yang kadang-kadang persepsinya juga jadi berbeda antara ini jadi hal yang menginspirasi atau hal yang sok baik banget sih loh gitu ya gak sih? Nah iya, makanya sebetulnya gini, ketika kita masih mengikatkan pikiran kita kepada apa yang orang lain pikirkan, nah disitulah kita memulai si suffering itu ya. Ketika kita berdonasi ya, ketika kita melakukan sesuatu, nggak harus selalu uang ya gitu ya, itu maka ada sesuatu yang dilepaskan. Ini udah tujuan baik nih. Begitu nanti mikir kalau gua posting, nanti orang-orang akan mikir gua begini dan sebagainya. Sehingga disitulah ada proses dimana kita ngopeni ya judgement orang. Padahal kan sebenarnya tujuannya baik. Nah dalam konteks itu sebenarnya mesti gimana gitu kan ya. Nah ini pelajaran lagi untuk bagaimana tergantung dari niat kita gitu. Jadi niat yang baik, sesuatu yang vibran dari dalam diri kita, ya udah tanpa pernah takut orang akan bilang apa gitu ya. Karena ini pelajaran kedua sebetulnya gitu, bagaimana untuk bisa kembali lagi, yang penting niat aku kan baik gitu. Dengan aku akan melakukan ini, maka akan menjadi satu gerakan yang
ya seperti yang buku yang ditulis oleh Paul Ekman dan juga Dalai Lama, Global Compassion, bagaimana hal ini supaya menjadi gema ya, atau boleh disebut dengan, tahu nggak konsep mirror neuron? Kayak observing dan nyontoh gitu. Jadi mirror neuron tuh contohnya gini, paling gampang ya, kalau aku nguap, ngantuk, sebelahnya Aku ikutan. gitu ya. Ini udah banyak banget research dan studi mengenai itu. Jadi sebetulnya kalau misalnya gini, aku mau post supaya ini menjadi satu gerakan yang universal. Ya kan, ya udah pegang aja tujuan itu, nggak peduli kepada, nah saya bilangnya oknum. Mama bilangnya oknum, orang yang akan berpikiran negatif. Karena dia yang berpikiran negatif adalah ya emang itu yang keluar yang selalu dia pikirin kok, ngejudge orang gitu ya. Tetapi kan banyak juga yang positif gitu. Iya sih. Maksudnya aku juga kayak ya udahlah gitu. Maksudnya memang aku menjalaninya dengan hati, makanya aku pengen sharing, bukan semata-mata pengen dianggap orang seperti apa gitu. I see. Alright. Terus aku punya pertanyaan lagi. Sebenarnya karena kita udah tahu nih kayak sebenarnya apa sih yang mendasari seseorang tuh pengen memberikan, kapankah waktu yang tepat untuk kita memberi dan kepada siapa? Oke, setiap saat. Gimana tuh? Jadi ya mindful giving ya itu setiap saat. Nah tadi pagi Mami baru lihat vlognya dari Kang Yoto. Kang Yoto ini adalah guru spiritual saya ya. Beliau adalah mantan bupati di Bojonegoro. Keren banget ceritanya ya. Memetaforikkan seperti ini. Jadilah orang yang punya mental sebagai host apa tuh? Tuan rumah. Ya, jadi bedanya antara tuan rumah sama tamu apa? Tuan rumah itu berusaha untuk men-serve yang terbaik untuk tamunya. Semua yang baik-baik akan dia keluarin. Dia pengen membuat orang lain menjadi happy. Sementara kalau mindsetnya adalah sebagai seorang penerima tamu yang hadir, kita kalau datang ke rumah orang atau memenuhi undangan, yang ada adalah kita melakukan judgement. Kalau kita di-treat dengan baik, maka kita akan bilang kemana-mana. Tetapi kalau ada sesuatu yang buruk yang kita tangkap dari rumah tersebut, maka kita juga akan nyacat orang tersebut, gitu ya. Nah, dalam konteks ini saya jadi belajar bahwa lebih baik konteksnya adalah selalu siap untuk menerima tamu kapan aja, gitu ya. Jadi apa yang katakan oleh Kang Yoto ini bahwa ya udah kalau mau lakukan kebaikan kapan, bahkan kalau bisa 24 jam, gitu ya. Karena kita juga nggak tahu di tengah pandemi ini, ketika kita sehat, kita nggak tahu kapan kita akan ditularin, gitu ya, dari carrier yang ada di sekitar kita. Jadi jawabannya adalah kalau bisa setiap saat, bahkan itu menjadi sesuatu yang seperti kita bernafas. Dan sebenarnya kalau aku mau menambahkan adalah kalau mau melakukan sesuatu yang memang dari hati dan waktunya tepat, pasti akan tergerak juga nggak sih? Kayak karena ada beberapa orang juga yang aku temuin bahwa kayak gue minggu ini ngejadwalin gitu, ngejadwalin kapan gue harus nyumbang, kapan gue harus melakukan memberikan tuh ada yang dijadwalin gitu, kayak conscious ya. Iya. Oke. Ya, jadi ada yang conscious, ada yang unconscious. Nah, last week mau cerita nih, ini masih correlates ya. Last week Mami tuh pergi ke seorang sahabat gitu ya. Di situ akhirnya ya kita silaturahmi dengan tetap menjaga jarak. Terus akhirnya kita ngobrol mengenai bagaimana sih kita menyikapi hidup di masa pandemi ini. Dan she said bahwa lu percaya nggak sebetulnya bahwa income gue tuh justru malah meningkat di masa pandemi, gitu ya. Nah, aku bisa sih. Nah, saya mulai menggali tuh nilai-nilai yang ada pada dia, gitu ya. Yang pertama adalah gini, tahu nggak? Untuk sehat, maka bangunlah jam 3 pagi setiap hari dan kemudian mandi jam 3 pagi pakai air dingin. Bahkan kalau bisa air dinginnya udah kena alam dulu gitu. Nah itu terus juga setelah mandi, maka yang dilakukan adalah kamu berdoa, kamu meditate dan sebagainya. Dan jangan lupa bahwa siapkan uang, kamu doain itu yang mau kamu beri gitu. Nah udah dong, saya melakukan yang dua hal itu gitu. Apa yang terjadi besoknya emang saya puasa gitu ya. Dan kemudian si uang itu ketika mau buka puasa, Mami tuh keluar rumah nyetir sendiri
Dan kemudian sekonyong-konyong di satu perumahan yang lumayan mewah gitu, yang mewah bukan lumayan, itu ada tukang kasur bawa pakai gerobak jualan kasur. Do you think itu masuk akal bahwa seorang tukang kasur manual gitu jualan di perumahan yang mewah gitu ya? Terus udah gitu, saya ngeliat kayak gitu, ini pemandangan yang nggak biasa gitu kan. Berhentilah si mobil itu dan kemudian saya bilang sama abangnya, bang, ini ada amanah, udah dong ngasih duit. Terus melajulah mobil gitu. Terus dalam melaju itu akhirnya mulai berpikir lagi, kenapa tadi ngasihnya cuma segitu ya duitnya? Kan aku punya di amplop ini lebih dari itu gitu kan. Baru dalam pemikiran itu setelah jalan kira-kira 2 kiloan gitu ya. Di depan aku itu ada si tukang itu lagi, si tukang kasur dengan gerobaknya. What gitu? Kok dia ada lagi? Nggak mungkin dia manual jalan pakai gerobak, dia lebih cepat dari aku, nggak mungkin gitu. Terus aku berhenti lagi dan si abang kasur itu lagi melayani permintaan seorang ibu yang kalau aku lihat ibunya itu juga sepertinya kalau menurut mata manusia tidak sesuai dengan target marketnya gitu, lagi tanya sesuatu. Dan saya berhentikan mobil terus bilang, bang gitu. Dia ngelayanin mami dulu dan kemudian seperti tahu mau dikasih duit, tangannya langsung begini. Terus udah gitu, bang ini ada amanah ya gitu. Udah dikasih, abis itu mobil jalan lagi dan di situ langsung merinding semua bahwa kok bisa ya ketemu abang yang sama gitu. Terus udah gitu masih still connected. Nah akhirnya aku mikir gini, andaikan gitu ya, ini adalah utusan gitu ya, maka dia mungkin akan sharing juga kepada orang di rumahnya, saya lagi butuh uang sekian dan ternyata saya dicukupi dengan yang segini gitu loh. Jadi tepat banget, akhirnya orang itu akan bilang bahwa Tuhan tuh adalah maha luar biasa. Saya menerima sesuatu dari orang yang tidak saya kenal. Nah, konsep inilah yang disebut dengan detachment. Jadi detachment karena saya memberi kepada orang yang tidak saya tahu. Saya memberi, kalau kamu ngasih ke ibunya, ibu ngasih ke anak, ke saudara dan sebagainya, wajar. Nah, inilah yang harus harus kita pelajari dari hal ini. Detachment kuncinya. Detachment kuncinya, I see. Jadi sebenarnya memberi bisa kepada siapa saja dan kapan saja. Kalaupun mau menjatuhkan juga sebenarnya nggak masalah gitu, selama itu datang dari hati. Betul. Jadi mungkin dari sinilah kita tahu bahwa sebenarnya saat kita menerima kebaikan dari orang lain, even orang yang kita kenal ataupun tidak kenal, itu mungkin akan menumbuhkan, kayak kalau dari gelas tuh dari kosong jadi banyak, terus saat meluap tuh kita jadi pengen memberikan ke orang lain, kita pengen give back, sehingga kebaikan tuh bisa menyebar dari satu orang ke orang lain. Betul. Jadi sebarkan kebaikan. Nah berarti tadi yang kamu tanyain adalah boleh nggak sih I post? Ya boleh aja kan, menyebarkan kebaikan juga. Terharu nggak sih? Terharu sih, suka sedih. Kadang kayak wow, gue beneran ini loh dari hati. Kenapa ya judgment? Oke, berarti lepaskan itu ya. Oke. Ya udah, oke. Terima kasih. Mungkin kalau kita mau ngobrol-ngobrol lagi, kita bisa bahas di Instagram juga. Hopefully ini bisa memberikan sesuatu buat teman-teman dan menyebarkan kebaikan. Ini juga ada pesan untuk teman saya yang punya panggilan yang sama, Levina. Menangis. Terima kasih. Ini karena aku sering having conversation juga sama Levina. Semoga kebaikannya akan semakin menyebar dan sehat selalu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.